Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rifaat dengan NIM 1053-111-00824. Saya di sini hari ini akan membawakan materi peran dan strategi pengembangan kurikulum dalam pendidikan. Kurikulum adalah landasan dalam dunia pendidikan yang menjadi panduan bagi guru dan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan. Sebagai dokumen yang berisi perencanaan sistematis, kurikulum mencakup tujuan pendidikan, visi, metode pembelajaran, dan sistem evaluasi. Pengembangan kurikulum adalah proses dinamis yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, tenaga pendidik, ahli pendidikan, ahli masyarakat. Tujuan utamanya adalah menciptakan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman, memenuhi kebutuhan peserta, serta sesuai dengan tuntutan lokal, nasional, dan global. Dengan hadirnya era globalisasi, teknologi yang berkembang pesat, dan perubahan sosial budaya, tantangan dalam pengembangan kurikulum semakin kompleks. Maka dari itu, pengembangan kurikulum perlu memahami berbagai aspek penting, mulai dari teori, prinsip, hingga implementasi. Pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu curriculum, yang berarti lintasan atau perjalanan. Dalam konteks pendidikan, kurikulum dapat diartikan sebagai lintasan atau rencana yang dirancang untuk membimbing peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Secara operasional, kurikulum dapat didefinisikan sebagai dokumen resmi, panduan yang disusun secara tertulis untuk pelaksanaan pembelajaran di lembaga pendidikan. Sebagai proses, implementasi kurikulum melalui interaksi antara pendidik dan peserta didik. Terus sebagai pengalaman belajar, segala pengalaman yang diperoleh peserta didik selama menjalani proses pendidikan. Terus adapun tujuan pengembangan kurikulum. Pertama itu menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman. Kurikulum harus adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi. Terus kedua itu dapat mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan global, menggabungkan nilai-nilai budaya lokal dengan kompetisi global. Terus meningkatkan kualitas belajar, memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Terus ada membekali peserta didik dengan kompetensi abad 21 seperti literasi digital, kreativitas, kolaborasi, dan berpikir kritis. Terus ada pun prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. 1. Berpusat pada peserta didik. Kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan minat peserta didik. Jadi, jika kurikulum itu tidak sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan minat, tidak berjalanlah itu kurikulum. Terus ada komprehensif dan terintegrasi. Kurikulum harus mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Terus ada fleksibel, mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi lokal maupun global. Terus ada pun efisien dan efektif, memberikan hasil pembelajaran yang maksimal dan dengan sumber yang ada. Terus ada berbasis data. Pengembangan kurikulum harus berdasarkan analisis data, kebutuhan, dan kondisi nyata di lapangan. Terus ada pun langkah-langkah pengembangan kurikulum. 1.
Pengembangan kurikulum dilakukan melalui beberapa tahapan berikut. 1. Analisis kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan serta peserta didik berdasarkan usia, lingkungan, dan budaya. Menggali masukan dari pendidik, masyarakat, dan dari dunia industri. Terus ada perencanaan. Menyusun kerangka kurikulum yang mencakup tujuan, isi, dan metode pembelajaran. Menentukan inti, key, dan kompetensi dasar yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Terus ada pemilihan isi dan materi. Menyusun materi pelajaran yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Memastikan bahwa materi terintegrasi dengan nilai-nilai karakter dan keterampilan abad ke-21. Terus pengembangan strategi pembelajaran. Merancang metode, ini yang keempat ya. Merancang metode pembelajaran yang kreatif, interaktif, dan inovatif. Mengintegrasikan teknologi sebagai bagian dari proses pembelajaran. Terus adapun implementasi. Menerapkan kurikulum di lingkungan pendidikan formal maupun non-formal. Melakukan pelatihan bagi tenaga pendidik untuk memahami kurikulum baru. Nah, jadi menerapkan kurikulum di lingkungan pendidikan formal maupun non-formal. Jadi kurikulum itu tidak hanya berfokus pada satu tempat ya, jadi berfokus dimanapun berada. Terus melakukan pelatihan bagi tenaga pendidik. Nah, sebagian besar pelatihan itu masih kurang di ranah tenaga pendidik zaman sekarang. Jadi diharuskan melakukan pelatihan agar bisa memahami kurikulum yang baru diluncurkan ini. Terus ada evaluasi dan revisi. Mengumpulkan data dari pelaksanaan kurikulum secara melalui observasi, wawancara, dan survei. Terus melakukan perbaikan kurikulum berdasarkan evaluasi untuk meningkatkan kualitasnya. Nah, yang kedua ini melakukan perbaikan kurikulum berdasarkan hasil evaluasi. Jadi hal-hal yang menurutnya kurang masuk di kurikulum sebelumnya, kita akan rubah di kurikulum yang terbaru. Terus adapun peran pengembang kurikulum. Sebagai pengembang kurikulum, Anda memiliki beberapa peran strategis, yaitu pertama, desainer. Merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan masyarakat. Nah, jadi kita sebagai pengembang kurikulum harus menerima masukan-masukan dari peserta didik dan tuntutan masyarakat. Karena kurikulum ini mereka yang memakainya, bukan kita, jadi kita harus mendengarkan suaranya. Terus adapun inovator, mengembangkan strategi pembelajaran baru yang lebih efektif. Nah, sebagai pengembang kurikulum, kita harus mengembangkan strategi pembelajaran baru agar di kelas kita tidak boring dan tidak itu saja yang kita kerjakan selama pembelajaran. Terus menilai keefektifan kurikulum dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Nah, kita juga sebagai pengembang kurikulum, kita memberikan rekomendasi bagaimana sebaiknya ke depan kita akan rubah kurikulum ini bagaimana. Terus adapun konsultan, memberikan saran kepada pemerintah dan lembaga pendidikan terkait kebijakan kurikulum.
Nah, terus ada fasilitator, membimbing tenaga pendidik dalam menerapkan kurikulum secara optimal. Nah, di sini kita disuruh membimbing tenaga pendidik supaya bisa optimal dia cara menerapkannya agar tidak linglung. Terus ada pun tantangan dalam pengembangan kurikulum. Perubahan teknologi yang berkembang pesat menuntut penyusunan kurikulum agar relevan dengan kebutuhan masa depan. Nah, ini betul sekali, karena teknologi makin kesini makin berkembang gitu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan zaman. Misal zaman dulu itu kalau belajar mungkin bukan semuanya, tapi rata-rata belum punya LCD. Nah, zaman sekarang rata-rata orang belajar memakai LCD, bahkan lebih-lebihnya memakai HP ya juga memakai HP dan memakai TV. Jadi itu yang dibilang menyesuaikan kurikulum. Terus adapun keragaman budaya, kesulitan dalam menjelaskan kurikulum dengan budaya lokal tanpa mengabaikan tutur global. Ini apa ya? Kesulitan dalam menjelaskan kurikulum berbagai karena banyak budaya, jadi kadang dalam penyusunan kurikulum ini dapat membingungkan. Terus ada sumber daya terbatas, kendala dalam menyediakan tenaga pendidik dan fasilitas pelajaran memadai. Nah, ini lagi kendala menyediakan tenaga pendidik yang kompeten karena kurangnya pelatihan tenaga pendidik. Jadi tenaga pendidik yang kompeten tuh kurang jumlahnya, kurang SDM, sumber daya manusia, dan fasilitas pembelajaran yang memadai. Nah, ini juga kurangnya pembagian APBN atau ke daerah-daerah yang terpencil seperti di desa-desa. Itu yang menyebabkan sumber daya terbatas. Terus ada resistensi terhadap perubahan, ketidakmauan sebagian pihak untuk menerima dan menerapkan perubahan kurikulum. Nah, ini sering terjadi ya, seperti kemarin kurikulum Merdeka, banyak yang tidak terima karena terlalu bebas, bisa dibilang terlalu bebas. Untuk karena di kurikulum Merdeka diberikan hak untuk berekspresi bebas. Jadi terkadang ada beberapa orang yang tidak terima. Terus ada strategi mengatasi tantangan. Nah, strategi mengatasinya itu satu, melakukan pelatihan guru, memberikan pelatihan dan pendampingan agar guru siap melaksanakan kurikulum baru. Nah, ini seperti tadi, kurangnya tenaga pendidik yang kompeten, kita bisa lakukan pelatihan guru agar dapat mengkompetenkan guru tersebut. Terus ada pemanfaatan teknologi, mengintegrasikan teknologi informasi, meningkatkan efisiensi pembelajaran. Nah, itu bagaimana kita memanfaatkan teknologi pembelajaran, teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran, agar kita dalam pembelajaran itu dimudahkan. Terus ada kolaborasi dengan industri, bekerja sama dengan dunia kerja untuk memastikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pasar. Terus ada evaluasi berkala, melakukan evaluasi dan revisi kurikulum bisa berkala agar tetap relevan. Nah, ini kita harus terus-menerus melihat bagaimana efisiensi kurikulum terhadap
pelajaran di tahun ini, apakah efisien atau tidak. Jika tidak efisien, maka akan dilakukan yang namanya evaluasi dan revisi agar kurikulum itu tetap relevan. Terus adapun studi kasus implementasi berbasis kompetensi, implementasi kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pada KBK, fokus utama pada pencapaian keterampilan tertentu. Sebagai contoh, dalam bidang literasi digital, peserta dilatih untuk menggunakan teknologi secara kritis dan kreatif. Kurikulum ini juga menekankan pentingnya punya proyek kolaboratif di mana peserta didik bekerja sama untuk menyelesaikan masalah nyata. Sebagai penutup, pengembangan kurikulum adalah proses panjang yang membutuhkan dedikasi dan komitmen. Sebagai pengembang kurikulum, Anda berperan penting dalam menciptakan generasi penerus yang siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan memahami prinsip, langkah, dan tantangan dalam pengembangan kurikulum, Anda dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan yang berdampak pada kemajuan bangsa. Baik, terima kasih. Itu tadi materi singkat yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.